Ya ada lah pastinya ya. Anak saya sampai tanya, ada apa sih itu Pak, kok satu sekolah tanyain ke aku gitu. Saya bayangin bagaimana dia jawab masalah bapaknya, anaknya kena nih ya. Iya, bapaknya yang cuma punya masalah, kunci juga kena. anaknya yang mesti jawab kan anak saya SMA. Tapi ya dia mengerti lah bahwa inilah ya dinamika orang dewasa cari duit. Bapak-bapak masih anak-anak diem aja. Bapak-bapak cari duit gini, ya kan ibu-ibu nggak tahu. Ya kan? Kecuali kalau ibu-ibu kerja gitu kan. Kalau kayak ada makanan aja gitu kan. Jadi ini menyangkut privasi kita juga sebagai penyanyi dan kasus ini bukan hanya membawa saya sebagai pribadi, tapi pertaruhannya adalah sebuah profesi yang sudah dikenal sejak awal, namanya penyanyi, yang semuanya harus diatur, ya kan? Diatur dengan tertib. Yang coba mengatur itu dalam konteks ini adalah Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta kita bukan hanya mengatur perlindungan untuk pencipta, tapi juga mengatur perlindungan terhadap pelaku pertunjukan. Itu yang tadi pasal 23 ya. Mau tambahan silakan Mas. Iya. Tadi tanya kan sakit hati apa enggak gitu. Itu kan jawabannya tadi. Tapi akhirnya kita sepakat ya waktu saya sama Once kita mau ngomong, karena saya juga ngelihat ya, kita lah, saya sama Once. Ini pernyataannya Pak Dani ini mungkin mau sensasi atau mau emang sengaja nyerang atau gimana, tapi implikasinya itu apa? Dia tuh membenturkan ya yang namanya penyanyi sama pencipta lagu. Nggak tahu sengaja atau enggak, bahkan sekarang dia mengumpulkan pencipta lagu seolah-olah kayak ditindas di apa gitu sama penyanyi. Ini kan sebenarnya nggak layak ya, bahwa nggak sehat ya. Karena kan juga bilang banyak banget yang nggak kayak dia kan sebenarnya, ya kan banyak banget yang sih. Saya juga jadi pembela waktu Ya, kita kan sama-sama membela pencipta lagu. Pencipta waktu dia join ke MK, gimana kita membela itu gitu kan. Sekarang Dani ngomong begini, dia nggak sadar gitu loh bahwa implikasinya tuh dia kayak apa ya, mengadu domba yang membenturkan antara penyanyi dan pencipta. Lebih penting mana? Lebih penting pencipta dong. Kan kalau nggak ada pencipta lagu, mereka bisa apa gitu? Kan nggak begitu dunia berjalan ya. Ya kan harmoninya kan justru karena ada simbiosis antara si penyanyi pencipta. Apakah Dani maunya mulai sekarang menjadi penyanyi harus punya lagu sendiri? Ya? Apakah kalau di pencipta harus bisa kayak dia gitu, enak-enaknya? Mungkin konsekuensi daripada isu-isu seperti ini, para penyanyi harus lebih hati-hati, khususnya pada saat mereka gitu. Nah kan vokalis Dewa, yang lain masih main sama Dewa. Iya, faktor tadi humor mahal atau segala macam, Lebih ke faktor apa selain tadi? Oh enggak, ya memang karena saya memang mungkin bukan mahal dalam arti itu, tapi memang saya nggak selalu bisa main dengan Dewa. Bukan hanya bisa, tapi memang saya agak enggan karena Dewa kan selalu punya 3 vokalis lain gitu. Dan saya juga punya karir solo untuk saya jalani gitu. Sesimpel itu sih. Bukan artinya terus mal-mal gimana, enggak lah, ya kan. Menurut saya wajar-wajar saja. Gitu. Artinya ya ini kan pilihan kita kan, kita mau terus-terus ada dalam show Dewa atau enggak gitu kan. Saya apalagi bukan lagi member dari Dewa 19. Saya pikir harusnya itu ada kebebasan lah untuk kita kadang-kadang main, kadang-kadang enggak. Terus terang aja main dengan crowd yang besar itu nggak mudah gitu, nggak mudah. Anda harus latihan benar. Sebagai vokalis tuh kita harus punya konsistensi. Jadi bukan satu yang mudah untuk jadi vokalis, apalagi di band besar seperti Dewa. Dan Dewa selalu dengan klub banyak kan. Selalu. Jadi ini saya agak curhat sedikit ya. Itu jadi vokalis di band seperti Dewa itu nggak mudah. Dewa itu band rock dengan nada-nada yang bisa bilang pop. Makanya cewek suka, cowok suka. Cewek suka dengan melodinya, yang laki suka dengan energinya. Anda kalau jadi vokalis di band seperti itu, Anda harus bisa nyanyi lagu pop dan bisa nyanyi rock. Lu bisa harus nyanyi lagu dengan energi keras, tapi dengan cara yang lembut. Itu kan susah. Ketahuan kita nyanyi lagu pop aja, karena lagu yang rock sekalian gitu. Bukan saya menyepelekan, tapi buat saya paling tidak dari kacamata saya Ada challenge. nggak mudah. Jadinya nggak mudah. Jadi kalau kita mau bangun sama dia tuh mesti persiapan dulu. Mungkin jawabannya karena challenge itu tadi. Challenge, lu mesti cukup tidur. Ya. Vokalis tuh mesti adalah orang yang paling sehat di dalam band. Ya istilahnya dulu kalau kita tour itu, kalau orang jalan-jalan gitu kalau malam
ya setelah show. Saya tuh mungkin vokalis lain juga harus tidur Ya, ya. karena besoknya show lagi. Ya, Ya seperti itulah tantangan-tantangannya. ya. Jadi banyak juga tantangan seperti itu.